Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan penggunaan tanda baca. Di video ini akan lebih fokusnya di dalam urgensi penggunaan tanda baca dalam suatu kalimat sampai di paragraf itu sendiri. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini ada contoh kalimat yang dia itu tidak menggunakan tanda baca sampai spasi. Nah kalau kita baca kan jadi bingung ya, ini sebenarnya bacanya gimana nih? Ini konsepnya gimana gitu kan? Nah jadi inilah yang nanti akan kita bahas teman-teman. Tanda baca itu adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Contohnya ada titik, koma, titik dua, petik, dan lain-lain. Nah, apa sih urgensinya penggunaan tanda baca itu sendiri? Jadi tanda baca itu sangat penting dalam tulisan karena membantu untuk memahami makna tulisan tersebut. Oleh karena itu, tanda baca sangat penting agar kalimat dalam suatu paragraf mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahan makna yang disampaikan oleh penulis. Tanda baca ini berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diambil sewaktu pembacaan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada fungsi dari tanda baca itu sendiri. Yang pertama itu mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat. Jadi nggak ngos-ngosan nih kayak gitu. Lanjut, mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Jadi penting banget adanya intonasi dalam pembacaan. Yang ketiga, dia tuh memberikan penegasan dalam kalimat. Contohnya itu seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Lalu untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir itu menunjukkan tata kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Next, di sini ada contoh kasus teman-teman. Kita lihat di kalimat singa makan rusa mati. Nah, ini kalau dia tidak menggunakan tanda baca sama sekali untuk memisahkan tiap itemnya, ini akan menjadi membingungkan atau bisa disebut sebagai multitafsir atau ambigu, teman-teman. Jadi pentingnya penggunaan tanda baca ini akan sangat terlihat ketika dalam suatu kalimat kita coba untuk pecah mana yang dia memang urgent menggunakan tanda baca. Kita lihat di sini ada tanda koma sebelum kata mati atau setelah kata rusa. Nah, singa makan rusa mati. Maka setelah singa tuh makan rusa, abis itu dia tuh ternyata mati kayak gitu. Nah, kalau ya contoh yang kedua, singa makan rusa mati. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Jadi singa itu makan, rusa mati. Ini ada dua kejadian yang berbeda seperti itu. Jadi inilah pentingnya penggunaan tanda baca. Jadi ketiga tadi itu memiliki makna yang berbeda-beda ketika penggunaan tanda bacanya pun berbeda juga. Jadi inilah pentingnya teman-teman kita belajar terkait dengan urgensi penggunaan tanda baca. Nah teman-teman, kalian bisa cek penggunaan tanda baca yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada di link ini. Teman-teman bisa coba untuk searching nanti. Nah sekarang kita menggunakan pedoman EYD 5 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar terkait dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kalian bisa cek di EYD 5. Nantinya teman-teman akan lihat terdapat 15 tanda baca di sana. Jadi ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Nah, ke-15 nanti kita akan coba kupas satu persatu ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.